Sekarang kalau karir Pak, Bapak ini kan notaris dan PPAT. Mungkin lewat pengalaman-pengalaman untuk komit berbakti pada hari Sabat, apakah berpengaruh untuk karir Bapak? Sebenarnya kalau hari tidak terlalu berpengaruh ya Pak. Oh ya, untuk karir. Karena kan kita buka kantor sendiri. Ya. Saya sudah memang kasih tahu tiap Sabtu saya tutup. Ya. Yang jadi persoalan ini godaan Pak. Oke. Godaan dalam pekerjaan. Ya. Nah, godaan dalam pekerjaan saya pernah ditawari untuk undian, menangani bikin akte undian Pak. Undian berhadiah itu loh Pak. Jadi biasanya kan undian berhadiah itu hari Sabtu. Hari Sabat. Hari Sabtu. Ya bayarannya lumayan Pak. Ya. Ya artinya menurut saya lumayan. Jadi waktu itu saya bilang kalau hari Sabtu saya nggak bisa. Ya padahal ini klien saya yang boleh dikata klien yang besar ya, pabrik kertas. Jadi dia bikin undian untuk dapat hadiah yang pembelian terbanyak itu. Jadi cukup besar pabriknya itu. Saya bilang, Pak, saya minta maaf kalau Sabtu, kecuali Sabtu malam atau hari Minggu. Hari Minggu saya layani Pak. Hari Minggu saya layani, biar di luar hari kerja saya Senin sampai Jumat, hari Minggu saya layani. Jadi Bapak pilih antara hari Minggu atau Sabtu malam. Kalau Sabtu malam, oke saya. Akhirnya diputusi Sabtu malam Pak. Jadi puji Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan kalau ini adalah berkat saya, ya biarlah Tuhan bukakan jalan. Jadi akhirnya dipindah hari Sabtu malam. Jadi ini di pekerjaan memang kalau hari tidak terlalu masalah. Tapi godaan itu, karena kalau di kantor memang jelas saya tutup. Tapi kalau ada yang minta, jadi kadang sampai sekarang ini banyak yang minta hari Sabtu. Saya bilang udah jam 7 malam Sabtu saya layani. Tapi kamu harus siapkan data-data semua di hari Jumat. Jadi saya selesaikan di hari Jumat, Sabtu malam itu saya bisa tanda tangan. Jadi banyak Pak yang memang saya buka di malam Minggu atau hari Minggu. Tetapi semua berkas sudah masuk hari Jumat. Jadi itu yang perlu kita lihat, godaan-godaan di uang ya. Dan saya pernah dapat juga yang sebenarnya cukup besar Pak nilainya. Tapi saya pikir ini kalau berkat Tuhan pasti Tuhan kasih kok. Dia sudah janjian hari Jumat. Itu klien cukup besar karena pihak bank dengan pengusaha besar. Ada juga pengusaha dari luar negeri. Ya kalau dinilai dengan uang, saya pikir semua bisa tergoda Pak. Mungkin saya hari ini bisa bawa mobil Rubicon di bawah Pak. Tapi saya tidak menerima karena janjian hari Jumat. Akhirnya dia geser di hari Jumat malam aja. Nggak usah Sabtu Pak Ani. Jumat malam saya bilang Jumat malam dengan Sabtu itu sama. Nggak bisa saya. Jadi kalau kamu cari notaris lain silahkan cari. Saya nggak mau pokoknya kalau di bawah jam 6 saya masih mau tanda tangan. Kalau sudah Jumat sudah lewat jam 6 maghrib saya sudah nggak mau. Akhirnya ya saya tolak Pak. Ya itu tantangan-tantangan kalau di pekerjaan. Amin Pak. Iya. Mungkin beberapa sahabat podcast mendengar kesaksian Bapak ini seperti strict sekali Bapak ini ya. Seperti strict dalam memperjuangkan hari Sabat, baik dalam ibadah, pendidikan, bahkan dalam karir. Mungkin ada yang Bapak mau bagi Pak. Kenapa Bapak sampai sebegitu komitmennya untuk hari Sabat, sehingga sahabat-sahabat podcast yang mengalami pengalaman yang sama, perjuangan. Tadi godaan juga, ada godaan, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, betapa pentingnya kita harus mengandalkan Tuhan dan berbakti hari Sabat. Mungkin ada yang Bapak mau kasih pengalaman apa yang Bapak alami sehingga memberikan motivasi dan kekuatan kepada pendengar sahabat podcast. Jadi yang saya ingat kalau sudah kerja ya, saya selalu ingat ayat yang saya ingat itu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Amin. Jadi ditambahkan bukan berarti kita cukup segala-galanya, tetapi bagi saya
Kalau saya sudah melakukan yang terbaik, Tuhan akan pasti membukakan jalan. Jadi saya tidak mencampur adukan antara hari Tuhan dengan hari saya. Amin. Amin. Karena ini kebutuhan yang luar biasa yang perlu kita. Apa gunanya juga engkau memiliki seisi dunia, tetapi jiwamu binasa. Amin. Amin. Jadi ini yang saya tanamkan ke anak-anak. Terima kasih Pak, luar biasa sekali pengalaman dan pesan juga kepada sahabat-sahabat podcast. Siapa tahu kita memiliki pengalaman yang sama. By the way, mendengar pengalaman Bapak, kami juga dulu waktu EPTA atau EPTANAS, memang ujian Kristen itu seperti itu punya. Hari apa hari yang harus hari kudus itu. Hari Kudus. Hampir semua orang Advent tulis hari Sabat dan memang disalahkan karena yang memeriksa bukan orang Advent. Tetapi pengalaman yang sama juga memotivasi kita agar orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita mementingkan untuk menguduskan hari Sabat. Ini Pak mengenai pelayanan Pak, pelayanan. Mungkin sahabat-sahabat podcast belum ada yang mengetahui bahwa Bapak ini sekarang melayani di Jemaat Albatros Sidoarjo sebagai ketua. Lalu Bapak juga dipercayakan oleh conference menjadi salah satu anggota bylaws. Dari pengalaman-pengalaman yang Bapak sedang geluti saat ini, lihat pekerjaan Bapak yang sibuk, tentu harus pintar mengatur waktu dan sibuk ini. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada sahabat-sahabat podcast yang masih muda pengalaman ini? Kadang-kadang mereka bilang terlalu capek bekerja, untuk apa lagi melayani di gereja. Ini bukan hanya di gereja, ini di conference juga belos meluangkan banyak waktu pikiran. Apa yang Bapak mau bagikan kepada orang-orang muda? Jadi terima kasih ya untuk anak-anak muda. Tentunya mulai dari kita mau kuliah atau mau sekolah atau apapun yang kita lakukan, kita sudah memiliki satu tujuan. Ya, saya mengarahkan anak-anak saya kalau bisa memilih jurusan yang bisa bekerja sendiri atau libur di hari Sabat. Itu memang sudah saya arahkan. Demikian juga saya waktu memilih waktu kuliah, saya sudah berpikir untuk saya tidak mau mencari jurusan yang membuat saya akhirnya membawa diri dalam pencobaan. Ya. Jadi saya pikir kalau seorang sarjana hukum, dia boleh jadi notaris. Kalaupun dia mau jadi pengacara, dia bisa fleksibel waktunya, tidak ada maksudnya sidang-sidang di hari Sabat. Tapi kalau memilih pekerjaan lain, tentunya masih ada konsekuensinya. Oleh karena itu, kalau memilih jurusan, memilih pekerjaan, tanya Tuhan dulu, mana yang terbaik, sehingga kita tidak terjebak di dalam saat mau kerja, akhirnya kita kebingungan sendiri, karena kita harus diperhadapkan dengan hari Sabat. Jadi itu yang pertahankan iman. Kedua, saya ingat ada semboyan dari seorang pahlawan orang Sulawesi Utara, masih muda. Pada waktu dia mau ditembak mati oleh Belanda, dia bilang, Walter Monginsidi, dia tetap setia sampai akhir di dalam keyakinan. Mau ditembak pun dia terima, tapi dia tidak mau akan ikut dengan Belanda. Setia sampai akhir di dalam keyakinan. Aduh, luar biasa, pengalaman yang luar biasa ya. Mungkin kepada sahabat-sahabat podcast tadi mendengar pengalaman Bapak Kanu, ada beberapa pesan penting. Kalau mau berkarir, pilihlah jurusan atau karir yang mungkin bisa leluasa kita berbakti pada hari Sabat. Kalau jurusan, pilihlah jurusan-jurusan pendidikan yang tidak terbentur pada hari Sabat kalaupun mau berkarir. Kalau bekerja, mungkin selain berkarir sebagai ASN, bisa juga memilih menjadi wira swasta agar bisa mengatur waktu dan bisa berbakti hari Sabat, sehingga dapat membagi waktu melayani di dalam pelayanan di gereja maupun dapat membantu pelayanan sebagai kepala rumah tangga ya, dengan melayani sebagai pekerja. Jadi ini adalah tips yang disampaikan oleh Bapak Hanikanu. Pak, mungkin bylaws itu banyak orang nggak tahu Pak. Yang mendengar ini kira-kira sebagai bylaws apa sih yang dikerjakan Pak? Lalu apa yang Bapak telah buat
di KJKT sehingga lewat Belos ini umat-umat Tuhan tahu, oh ternyata Belos ini seperti ini. Ada yang Bapak mau sampaikan? Iya, Nah, terima kasih. Jadi memang yang dikenal dari anggota-anggota biasanya kan Eskom. Eskom ya. Eskom semua sudah tahu. Walaupun mereka dengar-dengar Eskom, tapi ada juga yang tidak tahu kerjaannya Eskom itu apa. Iya, itu. Tapi sedikitnya mereka kalau bilang Eskom tahu. Langsung tahu. Bylaws itu memang tidak tahu. Jadi pekerjaan bylaws kita ini sebenarnya kalau ditelusuri ke dalamnya, bylaws itu banyak mengatur tentang keadaan dari aset-aset organisasi, itu aturan-aturan tentang organisasi kalau memang kita jalankan dengan baik ya. Sehingga di dalam perjalanan dari organisasi ini kita tidak bingung pada saat kebentur. Betul. Kadang-kadang kita sudah terbentur baru bingung kemana kita karena pagarnya terlalu longgar. Tapi kalau ada aturan-aturan yang sudah dibakukan dengan baik, maka tentunya akan berjalan dengan baik. Dan ini sebenarnya bylaws cukup berperan di sini kalau kita fungsikan dengan baik. Jadi saya harapkan untuk kedepannya dari pihak KJKT akan juga bisa memfungsikan dengan baik bylaws ini supaya kedepannya kita lebih dapat merasakan keberadaan dari bylaws ini. Karena selama ini bylaws ini hanya muncul kalau pada saat pemilihan, Pak. Betul. Ya, Setiap 5 tahun ya. Ini baru muncul. Sebenarnya bukan hanya itu, banyak yang harus ditangani oleh bylaws kalau difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi ini yang kita harapkan ke depannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Jadi sebagai ketua jemaat di Jemaat Albastros Sidoarjo, Bapak Kanu juga berperan penting membantu anggaran dasar rumah tangga di organisasi kita ya, konferensi yang kita cintai ini. Tadi menjaga aset-aset, menjaga masalah hukum agar tidak terbentur terlalu jauh dan tersandung ya. Minimal ada rule-nya sehingga kita ada batasan-batasan yang dilakukan dan organisasi kita dapat berjalan dengan baik. Pak Kanu, ini kita masuk ke bagian terakhir, Pak. Ada pesan dan harapan Bapak. Tentu sebagai ketua jemaat, sebagai anggota bylaws, ada yang Bapak mau pesankan kepada gereja-gereja yang ada di konferensi ini, juga kepada orang muda yang mendengar podcast ini. Apa yang mau Bapak berikan? Pesan apa yang Bapak mau sampaikan? Terima kasih untuk anak-anak muda dulu ya. Kita jalan ke anak-anak muda. Jadi biasanya anak muda ini kan memang sekarang itu anak-anak muda banyak terlalu idealis. Betul, Pak. Ya, idealis boleh, tetapi jangan melalaikan pekerjaan Tuhan. Karena kan biasanya, saya kan masih muda, nanti ajalah. Saya ngumpul uang dulu lah. Karena pekerjaan Tuhan juga perlu biaya. Memang betul pekerjaan Tuhan perlu biaya, tapi jangan dijadikan alasan untuk tidak melayani di masa muda. Amin. Ya, jangan dijadikan alasan untuk tidak melayani di masa muda. Karena justru di masa muda ini energinya, tenaganya itu masih full. Jadi harus digunakan sebaik-baiknya. Dan kalau memang untuk jemaat-jemaat, jadi saya rasa kita dalam menggalakkan mencari jiwa itu tidak gampang. Betul, Pak. Ya. Oleh karena itu, pertahankanlah jiwa yang ada, dipagari supaya jiwa-jiwa yang sudah ada, kalau kita tambah dia bertambah. Jangan kita tambah tapi berkurang. Di akhirnya kita hitung-hitung kok ini ada tambah tapi kok berkurang. Kenapa ini? Ini yang perlu kita hadapi bersama-sama untuk kalau sudah masuk jangan buka pintu belakang dengan cara apa saja, biarlah semua tetap berada di dalam. Namun memang ada juga kadang-kadang Pak anggota yang sulit dikendalikan. Ya, kita tidak mau bilang sulit dikendalikan. Kalau kita sudah bilang yang terbaik tapi mereka masih milih yang lebih baik lagi. Jadi yang susah, tetapi kita harus dengan hikmat berserah diri pada Tuhan. Kalau memang Tuhan berkenan pasti dia akan balik. Dia akan tetap setia. Yang penting kita sudah menjaga dengan baik.
Dan kalau untuk kehidupan kerohanian kita masing-masing, biarlah kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lainnya, kita saling mendukung. Dan untuk KJKT dengan keberadaan Bailos biarlah difungsikan sebagaimana apa adanya, supaya ini dapat membantu juga keberadaan dari Bailos di KJKT. Dan diharapkan untuk kedepannya biar juga KJKT memperhatikan untuk jemaat-jemaat. Amin. Amin. Ya, karena selama ini sudah sangat diperhatikan, tetapi ya mungkin ada jemaat-jemaat masih membutuhkan perhatian yang lebih ya. Perhatian yang lebih, karena jemaat satu dengan yang lainnya kan kebutuhannya lain-lain. Betul. Jadi memang mungkin dari pihak departemen bisa mensurvei lah kebutuhan dari tiap jemaat itu apa. Ya, kebutuhan jemaat ini apa, jadi tidak disamakan. Kebutuhan jemaat A, B, C, D kan lain-lain, sehingga penanganannya tidak langsung sama, tapi sesuai kebutuhan. Sama dengan kalau kita mau berkhotbah, pendeta boleh berkhotbah di sini, kebutuhan kami ini, kan begitu. Betul. Jadi gitu Pak, itu aja yang. Terima kasih Pak. Tadi ada beberapa pesan yang disampaikan Pak Kanu kepada sahabat-sahabat podcast. Yang pertama adalah bahwa ya memang kita harus tetap menginjil, tetapi kita juga perlu menjaga agar tempat di mana kita menginjil dan melayani jangan terlalu lebar juga pintu keluarnya, sehingga setiap ada penginjilan yang dilakukan lewat baptisan, anggota itu bertambah bukan semakin berkurang. Yang kedua, perlu juga di konferensi ini baik dari pemimpin tertinggi ya hingga departemen dan gembala jemaat serta seluruh anggota dan ketua-ketua agar dapat menjaga pelayanan kita dengan baik dan tulus, sehingga hal-hal ke depan di dalam pelayanan bagi jemaat kita bisa mengetahui kebutuhannya. Mungkin kita perlu melawat, berkunjung, karena dengan kunjungan-kunjungan yang baik mungkin kita akan lebih mengenal anggota-anggota yang kita layani dan mengerti kebutuhannya. Itu tadi pesan. Kepada orang-orang muda tadi ada pesannya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan tambahan. Yang terakhir ini Pak, apa harapan Bapak sebagai ketua, sebagai anggota Bailos? Jadi yang menjadi harapan saya itu adalah adanya satu visi dan misi. Visi misi. Jadi misalnya aturan-aturan dan juga aturan-aturan, visi misi dan aturan-aturan. Visi dan misi maksudnya di dalam pelayanan kita apa yang telah menjadi visi dan misi kita itu sama. Ya, jangan visi dan misi kita itu bergerak di antara satu jemaat dengan jemaat yang lain berbeda penerapannya. Akhirnya kan akan ada tanda tanya yang besar. Jadi visi dan misi daripada gereja kita biarlah satu. Seperti kami kalau di Bailos Pak, kalau mau bikin aturan itu kan ada petunjuk dari GC. Sepanjang itu bold, itu kita tidak bisa apa-apakan. Kita tidak bisa geser. Apapun yang terjadi, kita tinggal buka, ini bold, ya sudah. Ini harus ikut aturan ini. Jadi jangan kita selewengkan. Jadi saya harapkan juga di KJKT kita itu begini. Tidak ada istilahnya hal-hal yang melihat situasi dan kondisi, tetapi sebenarnya ini bold. Amin. Kalau memang tidak bold, jangan dibikin bold. Ya, kadang-kadang yang tidak bold dibikin bold, bold tidak dibikin bold. Nah, ini kan jadi masalah, Pak. Amin. Ya toh, yang hal-hal yang begini kan kita bisa lihat, wah, ini kok yang bold dibikin tidak bold, yang tidak bold malah dibikin bold. Jadi tidak merasa nyaman lah kita melihat hal-hal yang begitu. Ya itu saja, Pak. Terima kasih Bapak Hani Kanu untuk pesan dan harapan yang sudah disampaikan. Sahabat podcast sudah mendengar beberapa tadi pesan dan harapan ke depan. Tentu kita menginginkan organisasi yang lebih baik,
pemimpin-pemimpin yang lebih baik, aturan hukum yang lebih baik, dan yang ketiga tadi jangan lupa turun ke bawah. Ya. Karena memang 79 jemaat Tuhan yang ada di conference ini akan bisa bertumbuh dengan baik kalau kita mengetahui kebutuhan masing-masing jemaat. Biarlah kiranya kesaksian dan motivasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kanu ini dapat menginspirasi kita semua. Tadi masa kecilnya beliau tetap komit untuk tetap berbakti pada hari Sabat. Di dalam pendidikan beliau juga memberikan pesan, jangan pernah berbuat sesuatu meninggalkan ibadah pada hari Sabat. Di dalam karir, di dalam rumah tangga, sehingga Tuhan tunjukkan lewat minggu sembahyang orang-orang yang tadinya tidak mengenal kebenaran, lewat pelayanan dan kesetiaan Tuhan buka jalan dan semuanya bisa berbakti pada hari Sabat. Di dalam pekerjaan dan karir Bapak ini pun memilih untuk tetap berbakti hari Sabat. Karena Bapak ini percaya bahwa Tuhan yang sudah kita dahulukan akan memenuhi kebutuhan kita. Sahabat-sahabat podcast, semoga obrolan kali ini menguatkan kita untuk tetap terus setia dalam iman dan pelayanan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan Tuhan memberkati kita.